sekunder, ada metabolit primer. Oke. Apa itu metabolit primer? Senyawa pembangun yang diperlukan dalam proses pertumbuhan, Bu, pada tumbuhan. Oke, sebagai pembangun untuk proses pertumbuhan. Kalau metabolit sekunder? Pertahanan diri ya, Bu. Sebagai pertahanan diri. Oke. Baik, sedikit ya saya mengulas. Setidaknya nanti kalian, kalaupun toh memang belum memahami sepenuhnya atau mungkin menyimaknya kurang maksimal, silakan nanti bisa dilihat kembali di materinya ya. Jadi sebetulnya pada prinsipnya semua makhluk hidup itu pasti memiliki atau bisa dikatakan mempunyai kemampuan untuk melakukan proses metabolisme ya. Jadi metabolisme itu bisa dikatakan menjadi syarat wajib ya makhluk hidup dikatakan sebagai makhluk hidup. Jadi kalau suatu itu tidak memiliki kemampuan untuk bermetabolisme, tentu tidak layak untuk disebut sebagai makhluk hidup. Jadi manusia pun seperti kita itu juga memiliki kemampuan untuk metabolisme ya. Jadi secara umum metabolisme itu sendiri adalah serangkaian proses reaksi kimiawi ya yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Kalau secara spesifik terhadap manusia itu tentunya kalian sudah mempelajarinya ya di biokimia. Tetapi kalau secara spesifiknya untuk tumbuhan atau mungkin hewan yang memang kaitannya dengan bidang keilmuan farmakologi yang mana kita bisa kembangkan ya, yang mana kita bisa gunakan dan bisa kita manfaatkan di bidang farmasi khususnya, itu nanti kita akan pelajari di sini ya. Tapi yang jelas basicnya atau dasarnya itu kalian harus paham dulu. Baik itu metabolisme yang terjadi pada tumbuhan maupun pada hewan. Oke, saya mengingatkan sedikit ya mengenai metabolit tumbuhan yang sudah kalian pelajari tadi ya. Jadi istilah metabolit ya, itu kan adalah apa? Sesuatu yang dihasilkan ya. Sesuatu yang dihasilkan dari proses metabolisme dari suatu makhluk hidup dan dalam hal ini khususnya adalah tumbuhan. Nah, bagian dari proses metabolisme itu ya yang diharapkan outputnya itu adalah perubahan senyawa ya, senyawa yang diperlukan untuk kelangsungan hidup. Jadi sebetulnya mau itu primer maupun itu sekunder itu sama-sama untuk kelangsungan hidup meskipun kebutuhan utamanya itu berbeda ya. Tingkat prioritasnya berbeda. Ada metabolit primer, ada metabolit sekunder. Seperti saya analogikan kayak kebutuhan manusia deh. Kebutuhan manusia itu kan ada yang primer, ada yang sekunder ya. Semua tergantung dari skala prioritas. Sama dengan tumbuhan. Tentu tumbuhan pun akan mementingkan proses pertumbuhannya dulu ya. Bagaimana dia bisa membentuk akar, membentuk batang, membentuk daun, bahkan kalau bisa dikatakan usianya itu sudah memenuhi syarat, bisa berbunga, bahkan bisa berbuah, bisa menghasilkan biji. Nah, dari biji itu kan akan terbentuk generasi berikutnya lagi. Nah, itu kan siklus ya, siklus pertumbuhan. Nah, itu adalah kebutuhan primer yang harus diutamakan, begitu. Makanya ada istilah fundamental building block ya. Jadi sebagai penyusun atau sebagai basic ya untuk membangun dirinya menjadi tumbuhan yang kokoh ya. Dan tentunya di sini menyangkut istilah pertumbuhan dan perkembangan. Nah, sedangkan kalau semisal itu apa namanya
Kalau memang sudah terpenuhi ya untuk pertumbuhannya, itu baru dia akan memikirkan senyawa lain. Tetapi bukan berarti ini tidak penting ya. Dikatakan penting nggak penting itu tergantung dari bagaimana kita memandang ya untuk tumbuhan itu. Beda dengan hewan. Kalau hewan ini kan sifatnya dia memiliki alat gerak gitu ya. Ketika ada ancaman dia bisa berpindah tempat semaunya mereka. Tapi kalau tumbuhan tidak. Bagaimana caranya tumbuhan dapat bertahan atau dapat beradaptasi dengan lingkungan, dengan segala cekaman yang ada, ancaman yang ada, makanya dia akan mengeluarkan senyawa metabolis sekunder itu sendiri. Nah, tadi yang menyebutkan sebagai perlindungan itu betul ya. Salah satunya ya. Nah, di sini untuk metabolit primer ini apa saja ya yang nanti akan saya sampaikan setelah Zoom ini ya. Apa istilahnya untuk melanjutkan. Tadi kan melalui video itu kan saya sudah menyampaikan satu jenis metabolit yaitu karbohidrat ya. Jadi karbohidrat, lemak, asam amino ya, itu adalah metabolit primer yang dihasilkan oleh tumbuhan yang memang itu sangat dipentingkan ya dalam proses pertumbuhan. Nah, itu. Nah, beda dengan yang metabolit sekunder. Kalau metabolit sekunder ini dia sifatnya memang bukan untuk proses pertumbuhan, tapi lebih spesifiknya itu untuk perlindungan atau sebagai proteksi. Namun sebagai apa ya, gambaran umumnya itu tadi, tumbuhan ini kan tidak seperti hewan dan manusia ya. Tentunya butuh dalam proses pelangsungan hidupnya untuk mempertahankan diri ya. Jadi apa namanya sebagai upaya. Tetapi dalam hal ini kita harus juga melihat kemanfaatan lainnya. Ternyata kemanfaatan lainnya, metabolis sekunder inilah yang justru dapat kita gunakan. Kenapa? Karena memiliki aktivitas-aktivitas biokimia atau aktivitas-aktivitas lainnya yang bisa kita gunakan. Misalkan seperti bahan bahan herbal ya, kemudian bisa juga dalam pembuatan kosmetik atau mungkin pembuatan makanan ya, yang mana dari aktivitas-aktivitas itu dapat kita gunakan ya misalkan sebagai antibakteri ya, sebagai antioksidan, sebagai anti jamur ya, pokoknya yang anti-anti itu kan sifatnya dia bisa melawan ya. Nah, itu yang dapat kita lirik dari metabolis sekunder dari tumbuhan. Jadi belajarnya itu kita harus tahu alurnya ya. Jadi jangan tiba-tiba kita proses ekstraksi, kita harus mengambil senyawa di dalam tumbuhan. Tapi kita harus tahu dulu ya, kenapa kita harus melakukan itu? Tujuan kita apa? Jadi kita belajar itu kenali dulu ya, kenali dulu apa sih pentingnya. Baru setelah kita tahu apa itu pentingnya, pasti semua itu akan mudah kita cerna ya. Maksudnya tuh, oh begini ya, oh kenapa sih harus begini? Nah itu ya. Jadi ini menjadi basic ya, karena tidak hanya berhenti di sini mata kuliahnya ya. Jadi nanti harapannya kalian bisa menggali lebih banyak lagi. Jadi bukan sesuatu yang cukup dilewatkan, yang penting saya selesai, tapi benar-benar menjiwai dan memaknai ya. Semakin banyak kita tahu jenis-jenis tanaman yang ada di sekeliling kita, kemudian manfaatnya untuk apa saja, kemudian senyawa metabolis sekunder yang bisa yang memiliki kemampuan antioksidan misalkan, atau anti jamur, atau anti mikroba. Nah, tentu kita akan berpikir lebih kritis lagi ya, artinya kita bisa melihat dari sekeliling kita, apa ya kira-kira yang dapat saya kembangkan nih dari tanaman ini. Oh, ternyata tanaman ini memiliki antimikroba. Oh, berarti bisa ini dibuat apa ya, misalkan produk yang bisa kita gunakan keseharian tanpa harus memiliki efek samping yang berbahaya ya. Misalkan dibuat lotion atau apa yang itu memiliki sifat antimikroba. Nah, itu ya, atau mungkin antifungi dan lain-lain. Ini adalah cara berpikir kita ya, kerangka berpikir kita itu dibentuknya dengan cara seperti itu. Nah, ini mungkin lebih lanjutnya atau spesifiknya nanti akan disampaikan untuk pertemuan-pertemuan berikutnya ya, senyawa-senyawa apa saja yang masuk ke dalam metabolit sekunder, seperti itu ya. Nah, untuk karbohidrat itu sendiri ya, yang itu masuk ke dalam metabolit primer ya,
mau itu tumbuhan, mau itu hewan, mau itu kita sendiri, itu pasti melakukan proses metabolisme karbohidrat. Kenapa? Karena tubuh makhluk hidup itu membutuhkan karbohidrat itu sebagai apa? Nantinya yang akan menghasilkan energi. Ya, yang itu penting sekali dalam proses pertumbuhan. Meskipun kalau pada tumbuhan ini ada beberapa jenis tumbuhan yang mempunyai kemampuan untuk menyimpan cadangan makanan ya berupa karbohidrat, yang mungkin itu bisa disimpan di akar ya, disimpan di batang atau di buah ya, yang itu ternyata juga bisa kita manfaatkan sebagai sumber nutrisi. Nah, itu ya. Jadi bersahabatlah dengan tanaman, tapi jangan lupa kita boleh menggunakan tanaman sebagai sumber nutrisi atau mungkin nanti dapat kita kembangkan untuk pembuatan bahan obat herbal atau mungkin kosmetik, tapi jangan lupa kita harus bertanggung jawab ya untuk dapat meregenerasikan lagi. Kalau dalam bahasa lingkungan itu mereboisasi gitu ya, penghijauan kembali. Jadi jangan hanya sekedar menggunakan, tetapi bagaimana cara kita menciptakan kembali. Menciptakan di sini bukan berarti kita membuat enggak ya, menciptakan itu artinya kita menumbuhkan kembali dengan bibit-bibit yang baru. Nah, itu ya yang menjadi PR. Jadi kita bukan terlabelkan sebagai manusia perusak lingkungan ya. Kita bisa memanfaatkan tetapi kita juga bisa melestarikan. Itu sih prinsipnya. Oke, untuk karbohidrat saya rasa clear ya. Harapannya kalian sudah menyimak dengan baik tadi karbohidrat ya. Kalaupun memang masih belum memahami, nanti akan saya kirimkan PPT-nya, bisa kalian pelajari lagi dan baca-baca lagi ya. Dan untuk yang kedua, yang akan saya sampaikan langsung adalah asam lemak ya. Jadi asam lemak itu pun juga termasuk ke dalam metabolit primer ya. Yang itu memang menunjang untuk proses pertumbuhan dari suatu makhluk hidup ya. Manusia pun juga termasuk, tumbuhan juga iya. Namun dalam hal ini kalau farmakonoksi ini kan sifatnya umum ya. Artinya semua metabolit-metabolit yang bisa dihasilkan itu kita bahas di sini baik itu pada tumbuhan maupun pada hewan. Beda dengan fitokimia. Kalau fitokimia memang spesifiknya adalah dari tumbuhan. Tapi kalau farmakonoksi sebetulnya umum ya. Tapi karena memang kita keterbatasan simplisia yang tersedia ya, akhirnya yang kita praktikumkan itu memang semuanya dari tumbuhan. Padahal simplisia itu kan tidak hanya dari tumbuhan, ya kan? Dari mana aja selain tumbuhan? Ada yang masih ingat? Hewan. Hewan ya, terus tumbuhan, hewan, terus satu lagi apa? Mineral. Mineral ya. Dari hewan, misalkan hewan itu kan sifatnya tidak melulu sesuatu hewan yang berkaki 4 atau berkaki 2 begitu ya. Misalkan madu. Nah, madu itu kan olahan juga dari hewan ya, lebah. Nah, itu juga bisa ya disebut sebagai simplisia yang berasal dari hewan. Seperti itu. Mungkin yang lain-lainnya. Tapi karena memahami ketersediaan yang ada ya untuk dipraktikumkan itu memang diprioritaskan untuk tumbuhan. Dan harapannya juga ini sinergis ya dengan visi misi kampus kita ya untuk mengembangkan bahan herbal yang itu salah satunya dapat kita peroleh dari tumbuhan. Karena harapannya apa? Kalian itu mulai sejak dini dikenalkan, jadi kalian nanti ketika sudah saatnya tugas akhir itu sudah bisa menentukan ya kreativitas apa sih yang akan saya buat, akan saya ambil begitu ya. Toh juga sampelnya sangat banyak, tidak harus beli, buat sendiri pun bisa. Ya, selama kita tahu caranya seperti apa. Tapi saya rasa yakin lah ya kalau di antara kalian semua pembuatan simplisia itu bukan sesuatu yang sulit ya. Yang penting tahu prosedurnya seperti apa dan jangan melewatkan syarat-syarat yang sudah ditentukan ya. Oke itu ya, kemudian saya lanjutkan untuk materi yang kedua, semoga selesai pas sampai pukul 16, berkenaan dengan asam lemak ya. Oke, sudah nampak ya di layar masing-masing kan? Sudah, Bu.
Nah, untuk asam lemak itu sendiri yang seperti saya sebutkan tadi ya, itu pun juga masuk ke dalam metabolit primer, tapi tentu berbeda ya dengan karbohidrat. Dari strukturnya berbeda, kemudian dari fungsinya juga berbeda ya. Jadi istilahnya kita memang harus bisa memahami dari setiap satu senyawa dengan senyawa yang lain ya, dan bahkan dari segi penggolongannya pun juga harus dipahami ya. Jadi, sebetulnya dengan saya menjelaskan mengenai apa itu karbohidrat, kemudian apa itu asam lemak, saya yakin ini bukan suatu yang asing lagi ya buat kalian, apalagi di kalian yang sudah masuk di semester 3 ya. Karena tentunya kan kalian sudah mendapatkan kimia dasar, sudah mendapatkan kimia organik ya. Jadi, tentu sudah bukan hal yang baru lagi ya ketika, kita mempelajari tentang asam lemak. Ya, jadi saya hanya sekedar mengingatkan saja bahwasanya asam lemak ini lebih juga dikenal dengan istilah karboksilat alifatik ya. Jadi senyawa yang terdiri dari apa namanya unsur karbon ya, yang selain karbon juga ada hidrogen. Ya, jadi biasanya nanti dari rumus kimiawinya itu tersusun ada karbon dan ada hidrogen. Tergantung dari jumlahnya, berapa jumlah karbonnya, berapa jumlah hidrogennya. Ini ini menentukan golongannya ya atau jenisnya. Nah, itu. Nah, kemudian yang perlu kalian pahami juga, tentunya asam lemak ini secara karakteristiknya juga berbeda ya dengan karbohidrat begitu. Jadi kalau pada asam lemak itu tentu dia sulit larut dengan air ya. Jadi jangan pernah sekali-kali melarutkan lemak itu dengan air. Mau sampai kapanpun itu tidak akan terjadi bisa larut ya. Jadi logikanya ketika kalian akan mengambil bagian lemak di dalam suatu makhluk hidup ya itu kalian tidak bisa menggunakan pelarut yang air gitu ya atau yang sifatnya polar. Jadi harus menggunakan pelarut yang organik ya tapi yang sifatnya non polar ya. Yang itu dapat menarik dari asam lemak itu sendiri. Nah, untuk asam lemak ini memang juga banyak ya ditemukan dari tumbuhan juga dari hewan ya. Kalau dari tumbuhan itu misalkan minyak kelapa, dari kacang-kacangan ya, jagung, zaitun. Nah, itu adalah tumbuhan yang dapat kita gunakan ya lemaknya atau minyaknya ya. Jadi kalau nanti ada penggolongan lagi ya, kalau lemak itu memang lebih identiknya untuk hewan ya, kalau minyak atau oil itu biasanya untuk tumbuhan. Nah, sebetulnya secara prinsip ya, kita pun di dalam tubuh manusia pun juga ada lemak gitu ya, ada asam lemak ya. Secara umum, baik itu pada tumbuhan, pada hewan, pada manusia, asam lemak ini fungsinya sama ya. Tubuh kita ini kan tersusun dari sel ya. Tumbuhan juga tersusun dari sel, hewan pun juga tersusun dari sel. Meskipun kita berbeda dengan bakteri. Kalau bakteri itu kan sifatnya tunggal. Kalau pada manusia, hewan, tumbuhan itu sifatnya dia multi, banyak ya, banyak sel. Nah, sel itu sendiri tidak akan bisa terbentuk kalau tidak ada asam lemak. Kenapa? Karena sel kita kan memiliki yang namanya membran, ya. Membran ini tidak akan tersusun dengan baik kalau tidak ada asam lemak. Jadi logikanya kalau tidak asam lemak, sel tidak akan terbentuk. Kalau misalkan kalian masih ingat materi tentang sel, ya, bahwasanya sel itu kan unit terkecil penyusun makhluk hidup. Kalau selnya saja tidak terbentuk, kalau selnya saja tidak dapat berfungsi dengan baik, ya berarti manusia, hewan, tumbuhan tidak akan terbentuk dengan sempurna. Karena semua berasal dari sel atau berawal dari sel. Jadi yang pertama, asam lemak itu sendiri di dalam tubuh makhluk hidup itu sebagai pembentuk atau penyusun membran. Ya, membran misalkan kalau tumbuhan itu kloroplas ya, ini bagian dari daun ya, yang itu berfungsi atau berperan dalam proses fotosintesis. Kemudian mitokondria itu adalah organela yang ada di dalam sel ya. Nah, selain sebagai pembentuk membran di dalam makhluk hidup, itu juga sebagai cadangan makanan untuk
makhluk hidup ya, atau cadangan energi gitu ya. Kita pun juga menyimpan lemak ya, itu juga sebagai sumber energi. Tumbuhan juga begitu, terutama dalam proses pertumbuhan. Kalau pada tumbuhan itu kan mengalami perkecambahan ya istilahnya. Jadi dari biji kemudian tumbuh ya, yang itu nanti akan membentuk daun baru, akar baru, batang baru begitu ya. Ada proses perkecambahan itu kalau tidak ada asam lemak akan sulit dilakukan. Kenapa? Karena energinya berasal dari situ. Nah, itulah kenapa asam lemak itu masuk ke dalam metabolit primer karena diperlukan untuk kelangsungan pertumbuhan dari suatu tumbuhan ya atau makhluk hidup yang lain. Nah, ini adalah jenis-jenis asam lemak nih yang paling tidak kalian harus paham ya. Jadi asam lemak itu ada dua macam ya. Ada yang sifatnya jenuh, ada yang sifatnya tidak jenuh ya. Dari struktur kimiawinya juga berbeda, tergantung dari berapa jumlah karbon dan berapa jumlah hidrogen. Tentu kalau kalian perhatikan di sini, untuk jenis asam lemak butirat sama palmitat ini tergolong ke dalam apa namanya jenis asam lemak jenuh ya. Dari walaupun dalam satu golongan yang sama, itu pun berbeda strukturnya. Ya, kalau pada butirat ya, pada butirat ini kita hitung jumlah C-nya ada berapa ya dibandingkan dengan palmitat. Pasti lebih banyak yang palmitat jumlah C-nya ya. Begitu pula dengan stearik atau stearat ya, jumlah C-nya juga lebih banyak. Nah, ini yang tadi saya sebutkan semua tergantung dari berapa jumlah karbon dan berapa jumlah hidrogen itu menentukan jenis golongannya apa. Ya, saya rasa ini sudah diperoleh di mata kuliah sebelumnya ya. Bagaimana membaca suatu rumus kimia yang itu bisa kalian lihat seperti pada di layar. Nah, sedangkan kalau pada yang tak jenuh, ini ada palmitoleat ya, ada oleat, ada linoleat, ada linolemat ya, ada arakidonat. Ya, ini semua adalah golongan yang masuk ke dalam tak jenuh. Kalau kalian hitung berapa jumlah C-nya, tentu setiap satu jenis dengan jenis yang lain itu berbeda. Nah, di sini kita ambil contoh ya untuk sumbernya ya. Kalau misalkan dari golongan yang jenuh ya jenisnya butirat itu sumbernya dari lemak susu. Ya. Kemudian kalau palmitat itu dari lemak hewani dan nabati. Jadi kalau bedanya kalau misalkan yang butirat ini kan dia spesifiknya pada susu ya. Tapi kalau pada palmitat dan stearat itu dia secara umum. Artinya tidak hanya dari susunya, misalkan dari dagingnya atau apa gitu ya, bagian dari hewan itu tersebut. Tetapi selain hewan juga yang berasal dari nabati atau dari tumbuhan. Ternyata juga ada tumbuhan yang menghasilkan asam lemak, palmitat, dan stearat. Nah, begitu pula dengan yang tak jenuh, palmitoleat ya. Ini contohnya sumbernya dari lemak hewani dan nabati. Kemudian oleat itu dari lemak hewani dan nabati dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari penggolongan asam lemak ya yang berdasarkan sifatnya ya, yang satu jenuh, yang satu tak jenuh. Nah, sekarang penggolongan asam lemak berdasarkan strukturnya ya. Jadi berdasarkan strukturnya itu yang pertama ada asam lemak ya. Jadi ada golongan asam lemak. Nah, untuk golongan asam lemak ini memang yang paling banyak yang diperoleh dari tumbuhan. Jadi tumbuhan yang paling banyak itu apa namanya yang menghasilkan jenisnya adalah asam lemak ya. Dan terutama ini pada jenis tumbuhan tingkat tinggi ya. Tumbuhan tingkat tinggi itu yang menjadi pembeda dengan tumbuhan tingkat rendah. Kalau tumbuhan tingkat tinggi ini biasanya sudah memiliki batang, daun, akar sejati ya. Artinya memang sudah secara metabolismenya itu sudah sempurna seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk asam lemak itu sendiri ya, karena sama halnya dengan yang sebelumnya saya jelaskan begitu ya, bahwasanya
untuk asam lemak itu kan dapat dilihat dari berapa sih jumlah atom karbonnya, kemudian berapa sih jumlah atom hidrogennya, begitu ya sama. Jadi kalau pada asam lemak ini dia spesifiknya kalau dia dalam bentuk rantai, rantai yang tersusun dari atom karbon C ya, itu dia rantainya adalah lurus gitu. Yang jumlah C-nya bervariasi dari yang jumlahnya 7 sampai jumlahnya 25 ya. Dan biasanya bentuknya bebas ya atau dalam bentuk ester. Jadi dalam hal ini perbedaannya itu bisa dilihat dari satu jumlah karbonnya, dua tingkat kejenuhan dari asam lemaknya. Gitu ya. Nah, di sini saya berikan contoh-contoh ya yang masuk ke dalam asam lemak ya, meskipun tadi saya sudah menyinggung di awal ya. Misalkan seperti asam oleat tuh. Nah, asam oleat ini paling banyak diperoleh dari apa? Kacang-kacangan, dari alpukat, minyak zaitun ya. Jadi kalau kalian bilang saya mah nggak makan lemak sama sekali, padahal kalian makan alpukat, ya itu salah ya. Karena prinsipnya jangan sampai kita hanya berpikir lemak, minyak itu hanya dari hewan. Tumbuhan pun juga bisa menghasilkan lemak, asam lemak ini, meskipun nanti karakteristiknya berbeda, begitu ya. Jadi kacang-kacangan, kalian makan kacang tanah ya, kemudian alpukat, minyak zaitun, nah itu adalah minyak gitu ya, oil gitu ya. Dan itu golongan dari asam oleat gitu. Kemudian palmitat ya, palmitat ini yang paling banyak dari kelapa sawit, dari kelapa. Makanya kalau ada istilah minyak kelapa sawit ya, itu meskipun sama-sama minyak tapi karakteristiknya berbeda ya. Kemudian linoleat, ya linoleat ini misalkan diambil dari jenis bunga ya, ada bunga safflower ya atau bunga kesumba. Mungkin kalau kalian belum pernah melihat, misalkan searching saja safflower itu bentuknya kayak apa. Kemudian biji sorghum ya, biji ketapang. Nah, itu kalau di ekstraksi gitu ya, itu bisa kita ambil asam lemaknya. Nanti yang kita peroleh adalah linoleat ya. Kemudian palmitoleat itu bisa kita ambil dari biji kelor ya. Kemudian miristat ya, miristat itu dari pala. Tahu pala nggak kalian? Ayo, yang pala itu yang kayak mana bentuk pala itu? Ini jangan sampai yang masih ada isinya di dalamnya, Bu, bisa dikocok-kocok gitu, Bu. Oh iya, berarti masih ingat ya. Jangan sampai nih yang perempuan khususnya nih ya, jangan sampai nggak bisa membedakan mana kemiri, mana merica ya. Merica sama lada sama nggak? Beda. Merica sama lada beda? Sama Bu, sama. Beda, iya betul beda, beda tulisannya ya. Kemudian kemudian ada kemiri ya, apalagi itu pala ya. Tapi kalau saya jujur kalau yang sudah rempah-rempah yang bumbu-bumbu yang sudah terlalu banyak, misalkan kayak bumbu rendang kayak gitu emang udah bentuknya udah macam-macam ya. Ada apa sih? Ada kunci, tahu pernah dengar ya? Bumbu kunci, kemudian Kayu bumbu manis. apalah itu ya. Jadi sebetulnya kita wajib harus tahu ya. Jadi istilahnya bisa menambah referensi kita begitu, terutama yang perempuan nih ya, yang jangan sampai tidak tahu. Tapi laki-laki pun ini tidak boleh menutup diri ya, harus bereksplorasi lebih lanjut gitu ya. Karena kebanyakan penjual nasi goreng itu bapak-bapak gitu ya. Artinya tidak menutup kemungkinan, artinya kodratnya perempuan itu jangan dijadikan hanya untuk masak gitu ya, karena itu bukan kodrat gitu ya. Jadi laki-laki maupun perempuan itu harus bisa punya kemampuan untuk memasak. Apa salahnya ya? Apa salahnya kita bisa? Mau masalah dipakai atau enggak itu urusan belakang, yang penting bisa gitu ya. Nah itu, jadi harapannya kalian, setelah mengambil mata kuliah farmakologi ini lebih lihai lah ya, membedakan, jenis-jenis tanaman, terutama yang ada di sekitar kita deh, atau yang ada di dapur kita, ya. Jadi suatu saat nanti kalau semisal anak kita sedang sakit, di mana apalagi zaman sekarang ini ya, yang lagi sulit, saya pun merasakan ya, ketika anak sakit tidak boleh minum obat sirup kan harus memutar otak yang
gimana caranya anak tetap nyaman gitu ya, gimana caranya. Nah, itu kita harus paham jenis-jenis, bumbu dapur yang bisa kita berikan gitu ya. Jadi istilahnya jangan sampai salah alamat, orang demam dikasih cabe, nah itu jangan sampai seperti itu. Artinya kita tahu, kira-kira bumbu apa saja yang bisa kita gunakan untuk antisipasi awal ya, meskipun itu semua nanti tetap harus ada obat medisnya, tetapi tetap kita harus tahu upaya awalnya seperti apa. Daun apa sih yang kita bisa gunakan misalkan ya, yang bisa kita berikan kepada anak gitu ya, selama penggunaannya itu masih dalam kondisi yang normal dan wajar gitu ya. Artinya bukan yang berlebihan atau yang menyalahi aturan, harus higienis ya, airnya pun harus bersih kalau itu diminum, dimasak ya supaya tidak terjadi kontaminasi bakteri begitu ya. Pada prinsipnya tuh kebersihan menjadi nomor satu gitu. Nah ini ya untuk asam lemak. Nah sekarang kita belajar mengingat lagi ya mengenai strukturnya. Jadi strukturnya itu dapat kalian lihat di sini untuk asam lemak itu memiliki struktur kimianya adalah CH3, CH2, N, COOH. Nah, N ini adalah jumlah tergantung C-nya ada berapa gitu ya. Apakah ada 1, 2 ya. Tetapi kalau untuk asam lemak ini rentangnya biasanya dari 12 sampai 24 jumlah C-nya ya. Jadi kalau pada asam butirat ini yang paling kecil ya, C-nya adalah 12 ya. Ini urut nih. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan seterusnya. Nah, kalau untuk asam lemak yang saya sebutkan tadi ya, itu ada asam lemak jenuh, ada asam lemak tak jenuh ya. Sudah sesuai dengan golongannya masing-masing. Nah, sekarang saya coba mengingatkan lagi ya, apa itu asam lemak yang sifatnya jenuh ya. Jadi untuk asam lemak yang jenuh ini secara struktur rantainya ya, dia memiliki ikatan tunggal ya antara atom karbon dan rantai hidrokarbonnya begitu. Nah, di sini coba kalian lihat pada strukturnya ya. Jadi dia antara karbon dan hidrokarbonnya ini dia hanya satu ikatan saja. Kalau dia ganda itu seperti ini. Nah, ini satu ikatan yang itu sifatnya tunggal. Nah, saya kasih contoh di sini yang termasuk ke dalam asam lemak jenuh yang sesuai tabel sebelumnya itu adalah asam palmitat. Rumusnya ini CH3, CH2, 14 COOH ya. Dan asam palmitat ini paling banyak dikandung ya dari mentega dan keju. Itu paling banyak. Kemudian yang kedua saya ambil contohnya adalah stearik ya atau asam stearat ya. Jadi rumusnya adalah C18, H36O6. Memang kalau untuk asam stearat ini memang bukan untuk konsumsi makanan yang sifatnya utama ya, tetapi hanya sedikit saja yang diberikan biasanya untuk pemadat ya. Jadi istilahnya karena ini kan padat pada suhu kamar ya istilahnya, jadi biasanya ditambahkan, tapi itu pun tidak banyak. Nah, yang paling sering itu digunakan untuk kosmetik atau produk industri. Biasanya pada pembuatan sabun ya, itu biasanya ditambahkan asam stearat ya. Jadi untuk membuat apa namanya sediaan yang padat atau yang solid seperti itu. Kemudian yang kedua, yang tak jenuh ya. Nah, yang tak jenuh ini bedanya dengan yang jenuh tadi itu dari rantainya. Kalau pada lemak tak jenuh itu ada ikatan ganda dengan rantai hidrokarbonnya ya, seperti ini. Jadi dia ada rantai ganda. Biasanya kalau diamati menggunakan aplikasi yang bisa melihat molekulnya, itu bentuknya dia menekuk seperti ini ya. Beda kalau yang jenuh ya, yang jenuh itu kan dia bentuknya rantainya lurus. Sedangkan kalau pada tak jenuh itu dia menekuk. Kalau apa nanti insya Allah kalau lebih lanjut ya mengenai perbedaan antara asam lemak jenuh sama asam lemak tak jenuh itu nanti akan dipelajari di mata kuliah biokimia ya. Jadi istilahnya itu nanti akan lebih memperkuat ya untuk secara detailnya. Tapi di sini saya cukup menyampaikan karakteristik umumnya saja yang itu memang ada juga yang bisa diperoleh dari tumbuhan seperti itu ataupun hewan ya. Nah, contohnya di sini yang dapat saya berikan adalah asam oleat. Ini juga di tabel saya sudah ada ya. Asam oleat itu rumusnya adalah C18, H34 ya, O2 ya. Jadi jumlah C-nya 18 ya. Ini paling banyak ditemukan pada minyak zaitun ya.
Kemudian, nah ini ada tabel nih ya. Saya hanya ingin supaya kalian itu lebih belajar lebih lanjut ya. Jadi contoh-contoh yang sudah diberikan tadi ya, saya pisah jadi dua, ada yang untuk asam lemak jenuh dan ada yang tak jenuh ya. Jadi asam lemak jenuh misalkan asam butirat, asam kaproat, laurat, miristat, palmitat, stearat, arakidat ya. Silakan kalian mencari referensi ya, contoh minimal dua untuk masing-masing ini ya. Bisa dari tumbuhan, bisa dari hewan, tapi bukan dari manusia ya, karena kita bukan belajar biokimia, tapi kita belajar tentang farmakonoksi yang nantinya dapat kita gunakan sebagai apa ya, bahan pembuatan produk tertentu. Karena kalau untuk manusia kan secara etika tidak boleh ya, kita memanfaatkan apa yang ada di dalam tubuh kita untuk produk tertentu, apalagi yang itu untuk konsumsi, kecuali dengan catatan-catatan tertentu yang memang bisa digunakan, itu pun bukan hal yang sembarangan ya, yang semena-mena kita bisa gunakan. Nah, makanya di sini saya berikan ketentuan yang mana yang bisa diambil contohnya itu bisa dari tumbuhan, bisa dari hewan. Atau lebih bagusnya satu dari tumbuhan, satu dari hewan, begitu ya. Kemudian silakan kalian sebutkan nama simplisianya apa. Ini kalian perhatikan bagaimana cara penulisan simplisia ya, kan sudah dijelaskan oleh dosen pengampu sebelumnya ya, bagaimana cara pembuatan simplisia begitu. Tentunya dengan bagaimana cara penulisan nama simplisianya ya. Kalau itu dari daun namanya apa, kalau itu dari akar namanya apa gitu ya, kalau itu dari batang namanya apa dan seterusnya. Nah, kemudian kalian juga harus lengkapi di sini nama spesies tanaman atau hewan yang dibuat contoh tadi. Ya, yang itu sesuai dengan nama ilmiah ya atau nama Latin sesuai dengan taksonomi untuk spesies. Nanti dibuat tabel saja seperti ini ya. Nah, ini untuk yang asam lemak jenuh. Nah, kalau untuk asam yang tak jenuh ya, ini sudah saya buatkan juga tabelnya, nanti silakan dibuat seperti ini ya. Kalau asam lemak tak jenuh itu contohnya asam palmitoleat ya, kemudian asam oleat, kemudian asam linoleat, asam linolenat ya, asam namanya hampir ini ya, hampir sama-sama, kemudian asam arakidonat ya. Jadi sama ya, gimana cara melengkapinya? Silahkan saja dibuat dua kelompok ya, tapi satu kelompok itu harus melengkapi dua tabel ini ya. Jadi saya tidak akan menentukan siapa anggotanya, nanti itu silakan kalian aja yang menentukan. Silakan satu kelas dibagi dua saja, kalau nggak salah kan cuma berapa mahasiswa ya, artinya bisa dihitung cepat saja. Jadi dibagi dua kelompok ya, yang masing-masing kelompok itu harus melengkapi dua tabel ini ya, yang satunya asam lemak jenuh, satunya asam lemak tak jenuh ya. Jadi silakan masing-masing kelompok melengkapi dua tabel ini menjadi tugas kelompok ya. Kalau yang kemarin itu kan tugas individu ya, yang kalian disuruh melakukan presentasi ya. Saya belum membuat ininya, listnya ya. Jadi nanti setelah saya buat listnya silakan linknya itu bisa ditulis di situ ya. Nah, kemudian yang kedua lipid atau lemak. Tadi itu kan asam lemak ya, yang pertama kan asam lemak nih. Yang kedua ini adalah lipid atau lemak ya. Tentu berbeda dengan asam lemak itu tadi ya. Nah, kalau lipid ini dia ester dari alkohol ya, yang dia itu bisa dikatakan berkolaborasi lah ya atau bercampur gitu ya dengan asam lemak, dia rantai panjang. Nah, ester asam lemak ini tergantung dari bentuknya ya. Kalau dia bentuknya padat disebut dengan lemak ya atau fat ya. Kalau dia bentuk cairan itu disebut dengan minyak atau oil gitu. Jadi gampang saja ya. Kalau kalian melihat ada minyak yang di suhu ruang dalam bentuk cairan yaitu minyak atau oil gitu. Tapi kalau kalian melihat itu adalah lemak yang di suhu ruang itu padat ya. Nah, itu berarti lemak gitu ya. Jadi istilahnya bisa kalian karakterisasi sendiri ya, yang itu sesuai dengan bentuknya, apakah dia padat atau dia dalam bentuk cairan.
Nah, ini bisa kita lihat juga dari segi karakteristiknya. Biasanya kalau yang lemak itu tadi ya, itu paling banyak itu adalah asam lemak yang jenuh ya. Sedangkan kalau minyak itu biasanya asam lemaknya tidak jenuh. Kalau menurut kalian, ini sedikit keluar dari topik ya, saya cuma hanya ingin tahu saja. Kalau dari segi kesehatan ya, ke tubuh kita, mana yang lebih memberikan manfaat, lemak atau minyak? Ayo, yang mana? Yang yang lebih memberikan manfaat atau mungkin yang risikonya lebih rendah untuk kesehatan kita yang dapat menyebabkan segala kelainan yang mungkin bisa ditimbulkan, yang lemak atau yang minyak? Lemak. Yang mana? Minyak. Lemak ya, Bu. Lemak, Bu. Iya. Lemak, Bu. Ya, betul ya. Tapi nanti lebih jelasnya kalau dari segi ke tubuhnya nanti kita pelajari tersendiri ya di biokimia. Nanti bisa kalian telaah lebih lanjut kenapa yang lemak jenuh ini lebih berbahaya ya untuk tubuh kita begitu. Nah, kemudian memang kalau dibandingkan dengan yang asam lemak yang nomor 1 tadi ya, golongan yang nomor 1, bedanya kalau untuk yang lipid ini memang banyaknya itu tidak dilibatkan dalam makanan yang sifatnya itu pokok ya. Tapi biasanya itu hanya untuk tambahan saja. Makanya tidak boleh makanan pokok kita minyak itu nggak boleh, makanan pokok kita lemak itu ya nggak boleh ya. Jadi hanya sebagai variasi saja, yang penting tubuh kita tidak kekurangan lemak ya. Nah, yang paling penting juga yang dapat kita simak ya dari beberapa referensi, bahwasanya sudah banyak produk-produk farmasi terutama ya yang sudah menggunakan lipid ya sebagai sediaan obat begitu ya. Yang ini terutama untuk jenis-jenis obat yang sifat penggunaannya topikal ya, yang dioles di kulit misalkan salep, itu salep ya bukan salep ya, salep atau krim ya itu. Nah, kalau untuk lipid atau lemak ini, saya berikan contoh ya di sini yang sering kali kita jumpai ya, itu adalah gliserol dan setil alkohol ya, yang paling sering kita jumpai, yang lainnya banyak ya. Nah, gliserol ini adalah alkohol dalam lemak ya, sedangkan kalau setil alkohol itu alkohol dalam lilin ya. Jadi karena lipid atau lemak itu sendiri itu kan ester dari alkohol sebetulnya ya, yang dia berkombinasi dengan asam lemak ya. Jadi bukan asam lemak tunggal, bukan, tapi dia berkombinasi dengan alkohol. Makanya ada alkohol dalam lemak dan ada alkohol dalam lilin. Ya, yang kalau alkohol dalam lemak itu dikenal dengan gliserol, kalau yang dalam lilin kita kenal setil alkohol ya. Nah, ini perbedaannya yang tadi saya sudah jelaskan ya, lemak itu dia sifatnya padat pada suhu kamar itu maksudnya suhu ruangan gitu ya. Kemudian minyak itu cair ya pada suhu ruangan, jadi mau ditaruh di luar, maksudnya di ruangan no freezer itu tetap dalam kondisi yang cair. Tapi kalau dia lemak, meskipun tidak dimasukkan ke dalam freezer itu tetap padat ya. Kemudian kalau pada lemak itu tersusun banyak asam lemak jenuh ya, sedangkan kalau minyak itu asam lemak tak jenuh. Nah, kalau pada lemak itu memang paling banyak terdapat pada hewan ya. Sedangkan kalau pada tumbuhan itu dalam bentuk minyak begitu. Nah, gliserol ya, sedikit mengenai gliserol ya. Tadi saya sudah menyebutkan bahwasanya gliserol adalah alkohol di dalam lemak ya. Tapi secara kimiawinya atau strukturnya ya, rumusnya adalah C3H8O3 ya. Ini merupakan senyawa golongan alkohol polihidrat ya dengan 3 buah gugus hidroksil yang dikenal dengan istilah propantriol. Nah, ini kalau pada gambar seperti ini ya. Jadi gugus hidroksilnya itu ada 3 ya. Yang ini dia dalam sebutan satu molekul ya, jadi bukan terpisah, ini dalam satu molekul yang disebut dengan gliserol.
dan sifatnya adalah polar ya. Jadi kalau mau mengekstraksi gliserol tentu kita bisa menggunakan pelarut-pelarut yang bersifat polar dan kental atau viskus ya. Jadi biasanya dalam bentuk yang cairan kental begitu ya, memiliki rasa yang manis dan tidak beracun gitu. Nah, kemudian gliserol ini komponen utama dari semua lemak ya dan minyak ya. Jadi gliserol ini adalah komponen utama dari minyak dan lemak ya, yang dalam bentuk esternya itu kita kenal sebagai gliserid ya. Nah, di dalam tubuh kita ini ada yang namanya trigliserid ya. Jadi trigliserid ini juga nanti terlibat dalam proses metabolisme kolesterol dalam tubuh kita. Tapi itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut di mata kuliah biokimia ya. Ini sekedar kalian mengerti saja. Jadi molekul trigliserid ini terdiri dari satu molekul gliserol yang menjadi tokoh utama ini ya, tetap ada di situ, yang dikombinasikan dengan 3 molekul asam lemak. Jadi penyusunnya itu ada gliserol dan 3 asam lemak, itu disebut dengan trigliserid. Ya. Nah, gliserol ini memang saat ini itu paling sering ya digunakan di berbagai pembuatan produk farmasi ya atau industri farmasi, misalkan seperti kosmetik, obat ya, yang kalau dalam bentuk murninya itu kita kenal sebagai gliserin. Jadi kalau misalkan kita membuat kosmetik yang membutuhkan gliserol itu biasanya nanti dalam bentuk gliserin ya. Jadi kalau semisal itu dalam pembuatan obat itu biasanya sebagai pelarutnya atau cairannya seperti itu ya. Atau juga kalau dalam pembuatan kosmetik itu semacam humektannya atau pelembabnya. Biasanya paling sering untuk krim, lotion begitu ya. Nah, ini yang kemarin sempat diviralkan mungkin sampai sekarang ya, yang mana banyak obat-obat sirup anak itu kan pelarutnya banyak yang tercemar EG ya. Jadi istilahnya etilen glikolnya yang dalam jumlah di ambang batas gitu ya. Nah, tapi kalau dia murni itu adalah gliserin sebetulnya aman ya, karena memang gliserin itu kan tidak beracun, tidak berbahaya gitu ya, dan bisa menjadi pengental begitu ya, atau bisa sebagai pelarut seperti itu. Semua tergantung bagaimana pemanfaatannya gitu ya. Kalau itu dimanfaatkan dengan cara yang bijak, ya tentu kita akan jujur gitu ya. Tapi kalau sampai kita dalam penggunaannya atau pemanfaatan yang tidak bijak, ya bisa saja yang awalnya itu tidak berbahaya, ketika kita tambah-tambah sesuatu yang itu melebihi batas gitu ya, yang itu bisa dikatakan mengalami pencemaran gitu, nah itu bisa berbahaya untuk kesehatan. Ya meskipun ini masih diteliti lebih lanjut ya, tapi ya lebih amannya sih sementara memang tidak kita gunakan ya jenis obat-obat yang sirup itu tadi. Meskipun mungkin ada beberapa merek-merek yang sudah dinyatakan aman ya. Artinya kalau memang dari segi lebih ke kita aja lah ya. Maksudnya kalau memang kita berani dan istilahnya sudah ada rekomendasi dari dokter ya itu dipersilakan. Meskipun juga belum jelas tentu benar ya, tapi ya kita lihat sajalah perkembangan yang ada seperti apa ya. Kemudian yang kedua adalah setil alkohol. Nah, ini bedanya kalau setil alkohol meskipun dia sama-sama dalam bentuk esternya alkohol ya, ini cara karakteristik dia dalam bentuk padatan ya. Dia dalam bentuk serpihan putih licin dalam bentuk granul ya. Baunya itu khas lemah ya dan rasanya juga itu lemah meskipun saya sendiri pun belum pernah mencicipi ya. Jadi secara karakteristik di farmakop seperti itu ya, pemeriannya seperti itu. Nah, kemudian dari segi kelarutannya ya, dia tidak larut dalam air, itu satu. Kemudian dia hanya larutnya dalam etanol atau dalam ether ya. Jadi memang pelarutnya adalah pelarut organik ya, yang sifatnya itu semipolar ya, yang itu bisa etanol atau mungkin ether ya. Kemudian setil alkohol ini biasanya digunakan dalam ini ya, mengemulsi yang pada emulsi air ya dan dalam minyak. Jadi bagaimana caranya membuat suatu sediaan yang mana itu butuh air sama minyak gitu ya. Jadi ya sebagai pengemulsinya gitu ya, yang sebagai pengabsorpsi airnya. Jadi ada jenis sediaan yang tidak bisa lepas dari air gitu ya, tetapi di dalamnya ada lemak, ada minyak gitu. Gimana caranya supaya menyatu begitu ya, supaya dia bisa berbaur dengan struktur-strukturnya, biasanya kita menggunakan setil alkohol itu ya sebagai pengemulsi.
Nah, biasanya juga ini paling sering ya digunakan dalam produk-produk farmasi atau industri farmasi ya, misalkan dalam kosmetik ya, terutama untuk pengemulsi terutama ya. Misalkan dalam pembuatan lotion, krim, salep dan lain-lain ya, yang memang itu ada bahan air dan minyaknya di dalam sediaan tersebut. Nanti lebih lanjutnya bisa kalian peroleh ya di mata kuliah teknologi sediaan steril maupun solid maupun semi solid, itu akan banyak dipelajari di situ. Oke, kemudian yang ketiga adalah fosfolipid ya. Nah, fosfolipid ini memang jarang ya ditemukan di tumbuhan ya, karena kebanyakan itu di hewan, termasuk manusia juga ya. Jadi fosfolipid ini secara strukturnya terdiri dari 2 asam lemak, 1 gugus fosfat dan 1 molekul gliserol. Tetap ada gliserol di dalamnya ya. Yang fungsinya sebetulnya hampir sama dengan asam lemak tadi ya, sebagai penyusun atau pembentuk membran ya, membran sel. Kemudian sebagai agen emulsi ya dari 2 cairan yang tidak bisa digabung ya tadi seperti minyak dan air. Jadi sebetulnya ada masanya, ada kalanya minyak sama air bisa digabungkan. Tidak selalu kok minyak sama air itu bermusuhan ya. Kalau tidak ada perantara ya. Makanya ketika dua kubu ini bertolak belakang nih ya harus ada perantaranya. Perantaranya adalah pengemulsi, yaitu salah satunya fosfolipid yang bisa sebagai agen emulsi dari suatu cairan yang tidak bisa kita gabung tapi itu penting dalam sebuah sediaan, yaitu. Kemudian contohnya yang sering digunakan bentuk senyawa fosfolipid ini ada yang disebut fosfatidilkolin atau lecitin ya. Kemudian ada ethanolamil fosfatidil, ada serin fosfatidil ya, masing-masing itu memiliki basa ya dalam bentuk kolin, etanolamin dan serin ya. Nah, ini adalah struktur dari fosfolipid, kita lihat ya. Fosfolipid itu termasuk ke dalam polar ya, kemudian ada gugus fosfatnya, ada gliserolnya ya. Jadi ada bagian hidrofilik, ada bagian hidrofobik. Jadi ada yang memang dia bisa menyatu dengan air, ada yang dia bisa menyatu dengan lemak gitu ya. Jadi dia perantara yang baik nih untuk menyatukan antara lemak sama air atau minyak sama air dengan perantara si fosfolipid. Membran kita ini kan tadi tersusun dari asam lemak kan. Logikanya kalau semisal sel kita ini tidak bisa ditembus dengan air, ya tentu tubuh kita akan kekurangan air gitu ya. Karena yang membutuhkan air itu kan adalah sel-sel tubuh kita. Jadi kalau enggak ada fosfolipid ini yang bisa membuat air itu terserap baik di dalam tubuh kita, kita tidak akan bisa menyerap air. Padahal air itu sekitar 70% sebagai penyusun tubuh manusia. Ya, jadi sebagai perantara ini ternyata kita dapat kembangkan di industri-industri yang itu ingin menyatukan dua cairan yang tidak bisa bersatu, yang itu ternyata komponen penting dalam sebuah sediaan, kita bisa menggunakan fosfolipid sebagai perantara. Yang terakhir, glikolipid ya. Nah, kalau glikolipid juga sama ya, ini tidak sebanyak asam lemak yang ditemukan pada tumbuhan. Jadi hanya sedikit saja yang ditemukan pada tumbuhan ya. Karena memang untuk glikolipid ini paling banyaknya itu biasanya pada hewan ya, manusia. Nah, glikolipid itu sendiri merupakan sfingolipid ya, yang terdiri dari ceramida. Ceramida itu terdiri dari sfingosin plus asam lemak. Ya, jadi tetap ada asam lemaknya di sana dan ada karbohidrat. Ya, jadi gliko itu kan glukosa, lipid. Jadi gabungan antara lemak dan karbohidrat ya. Yang bedanya kalau yang dengan yang fosfolipid tadi, fosfolipid punya gugus fosfat, sedangkan kalau glikolipid itu tidak punya gugus fosfat ya.
Nah, kalau pada tumbuhan ini yang paling banyak kandungan glikolipidnya itu pada kloroplas ya, misalkan dari alga atau tanaman tumbuhan tingkat tinggi yang rata-rata juga memiliki kloroplas ya, yang diperkaya dengan adanya galactoglicerolipid netral ya, yang itu memiliki sifat yang mirip dengan cerebrosida pada lemak. Jadi cerebrosida itu penyusun utamanya adalah glikolipid yang paling banyak ditemukan di lapisan otak kita ya, sebagai pelindung juga, kemudian sebagai apa ya istilahnya bagian utama ya dalam sistem sistem dalam tubuh kita seperti itu ya, terutama di bagian otak. Nah, karena fungsinya ini penting ya, makanya tidak boleh tidak ada di dalam makhluk hidup, khususnya hewan dan manusia ya. Yang mana ini sangat penting sekali untuk melindungi membran plasma ya dalam kondisi yang tidak baik, misalkan dalam kondisi yang pH rendah atau yang lain. Jadi ini sebetulnya sebagai homeostasis ya, perlindungan untuk menyeimbangkan kondisi di dalam tubuh dengan di luar tubuh gitu. Jadi kolaborasinya sangat baik sekali karena memang di dalam tubuh kita itu memang wajib harus ada lemak. Jadi salah kalau kita menyebutkan lemak itu selalu berbahaya. Yang saya sebutkan tadi semua itu tidak ada yang berbahaya kalau dimanfaatkan dalam jumlah yang normal. Berbahaya itu tergantung kita. Kalau kitanya jumlahnya berlebihan, jangankan lemak, karbohidrat pun kalau berlebihan juga tidak bagus ataupun yang lainnya. Makanya selama itu baik, selama itu bisa diseimbangkan, sebetulnya tidak ada masalah ya. Yang jadi masalah itu habit, kebiasaan kita yang suka melebih-lebihkan. Ya, artinya ini menjadi acuan kita untuk belajar ya, bagaimana sih menyeimbangkan antara kebutuhan yang memang kita mesti butuhkan sama yang kita inginkan ya. Jadi percayalah ya, Allah itu Maha tahu ya, berapa sih yang kita butuhkan daripada berapa sih yang kita inginkan. Ya sama, kita pun juga harus begitu. Jadi berapa sih asupan kalori yang kita butuhkan? Jangan suka melebih-lebihkan deh. Nah, itu ya. Secara teori sih gampang ya ngomong kayak gitu, tapi secara praktiknya pasti akan lebih sulit. Nah, itu butuh komitmen. Nah, ini ya contoh-contoh yang sudah saya sampaikan mengenai asam lemak. Dan pesan saya silakan dipelajari dengan baik ya, karena ini adalah jatah pertemuan saya yang terakhir ya. Artinya pekan depan itu sudah ganti pengampu. Dari saya pertama morfologi ya, morfologi tumbuhan, kemudian anatomi ya, anatomi itu sudah termasuk mikro ya, mikroskopisnya. Kemudian ini metabolit primer. Metabolit primernya itu karbohidrat dan asam lemak. Silakan itu dipelajari ya materi-materinya. Kalau masih ada yang bingung juga boleh ditanyakan, baik itu melalui Wapri maupun grup juga boleh. Kemudian karena saya masih punya hutang kuis ya, jadi pekan kemarin ini kan ini ya untuk kuis yang morfologi, silakan nanti si pennya untuk pekan depan tentukan waktu untuk yang mikroskopisnya atau yang anatominya. Ya, disiapkan kapan waktunya terserah mau malam juga boleh ya, karena kuisnya online. Kecuali kalau yang memang berhalangan, kalau memang yang sinyalnya gangguan, saya tidak bisa memaksakan, tetapi konsekuensinya kuisnya di kampus ya, live di kampus. Kalau memang tidak ada halangan ya silakan ikuti secara online ya, tetapi kalau berhalangan saya welcome, nanti kapan ditentukan saja waktunya untuk bisa bersama pelaksanaan kuis di kampus. Tapi sih pesan saya pelaksanaan kuis itu sebisa mungkin habis praktikum. Jadi biar waktunya tepat ya, mungkin yang lainnya juga bisa bersamaan. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kita hari ini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, karena kita sudah masuk pekan ke-7 ya. Artinya pekan ke-8 tuh sekali lagi kalian kuliah ya. Nanti pekan 9-nya itu kita sudah UTS. Gitu. Jadi silakan dipersiapkan yang itu kaitannya dengan akademik maupun dengan administrasi yang lain ya, yang belum diselesaikan silakan selesaikan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup, ada yang ingin disampaikan? Silakan. Cukup? Bu, ini untuk
BAP-nya berarti jamnya dimulai dari jam 2 tadi ya, Bu ya? Iya, betul. Bu, Cindy izin bertanya untuk biokimia, Bu. Iya, silakan Cindy. Yang BAP-nya itu kan